Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Kita masuk pada part 3 pembacaan e-book Kelahiran Ulang. Percayakah Anda? Sri Dhammananda. Judul asal Do You Believe in Rebirth? Penulis Sri Dhammananda. Penerjemah dan penyunting Handaka Wijananda. Penerbit Ehipasiko Foundation 2002. Hanya sedikit orang yang berusaha untuk membuktikan kebenaran fenomena kelahiran ulang dan proses terjadinya. Siapapun yang ingin mengetahui apakah kelahiran ulang harus mempelajari dan menyelidiki topik ini seperti halnya mempelajari pengetahuan lainnya. Setelah itu, barulah mereka bisa memahami betapa luasnya pengetahuan tersebut. Banyak orang enggan menerima doktrin kelahiran ulang karena mereka tidak mampu memahaminya, atau karena mereka tidak mampu mengingat kelahiran mereka sebelumnya. Ini bukan alasan yang masuk akal. Kelahiran ulang adalah suatu proses yang tidak dapat diamati dengan indera atau peralatan ilmiah. Namun demikian, bukan berarti kelahiran ulang itu tidak ada. Orang yang memahami kelahiran ulang tidak akan menerimanya sebagai teori atau dogma belaka, melainkan sebagai fakta yang harus diselidiki dan dibuktikan. Sudah banyak diperoleh petunjuk-petunjuk yang cocok dengan doktrin kelahiran ulang. Buku ini ditulis untuk menyajikan beberapa jalur penyelidikan yang dapat membuktikan bahwa kelahiran ulang itu memang nyata. Sangsara, roda kehidupan. Silih bergantinya kelahiran dan kematian yang terus-menerus disebut dengan istilah sangsara. Sangsara adalah pengembaraan hidup yang tak henti-hentinya dalam samudera kelahiran dan kematian. Mengenai sangsara, Buddha berkata, "Menderitalah mereka yang tidak mengetahui akhir dari sangsara, suatu awal bagi makhluk yang tidak merasa bahwa dirinya dirintangi oleh kebodohan dan terbelenggu dalam pengembaraan nafsu." Arus kehidupan atau sangsara terus mengalir tanpa akhir, sepanjang hidup masih tercemari oleh kebodohan batin dan nafsu. Bila mana kedua hal ini telah dipatahkan, maka arus kehidupan akan berhenti mengalir. Tiada lagi kelahiran ulang, seperti yang dialami oleh para Buddha dan Arhanta. Awal mula arus kehidupan ini tidak dapat ditentukan. Ibarat garis bilangan yang tiada berawal dan tiada berkesudahan. Putaran kelahiran atau sangsara tidak bisa berhenti dengan sendirinya, karena tidak bakal ada suatu titik di mana dengan sendirinya seluruh makhluk yang beredar dalam sangsara mencapai pembebasan karena tak melekat lagi pada keduniawian. Dengan memahami sangsara, kita mendapatkan kepastian bahwa ada suatu dalil yang mengatur semesta. Dengan mempelajari hukum ini secara benar, kita menjadi mampu mengendalikan dan menentukan nasib diri sendiri dengan tujuan batin yang lebih luhur dan mengarahkan diri pada tujuan yang lebih pasti. Dari rahim ke kubur selalu diikuti dari kubur ke rahim. Terlahir berulang kali tidak lebih menakjubkan daripada hanya terlahir sekali. Buddha menjelaskan sangsara atau proses roda kehidupan dalam ajarannya tentang Paticca Samuppada. Proses kelahiran ulang, Paticca Samuppada. Proses kelahiran ulang telah diterangkan sepenuhnya oleh Buddha dalam Paticca Samuppada. Paticca Samuppada merupakan khotbah tentang proses kelahiran dan kematian.
bukan teori evolusi dunia dan makhluk purba. Khotbah ini membahas penyebab kelahiran ulang yang berulang-ulang dan penderitaan. Dibabarkan dengan tujuan pembebasan diri dari penderitaan hidup. Khotbah ini tidak berupaya memecahkan awal mutlak dari kehidupan. Untuk mengembangkan pandangan cerah akan sifat segala sesuatu yang berkondisi dan untuk memahami bagaimana kelahiran ulang tergantung pada kondisi tertentu, seseorang harus terlebih dahulu menyelami 12 mata rantai kehidupan seperti yang dibabarkan Buddha dalam Paticca Samuppada. Ketidaktahuan atau awija merupakan mata rantai pertama yang dianggap sebagai sebab berputarnya roda kehidupan. Ketidaktahuan akan segala sesuatu dan diri sendiri sebagaimana adanya merupakan kebodohan yang menutupi seluruh pandangan benar. Bergantung pada ketidaktahuan, muncul bentukan pikiran atau sangkhara, termasuk pikiran baik dan buruk, ucapan dan perbuatan. Pikiran baik atau buruk yang secara langsung atau tak langsung berakar dari ketidaktahuan pasti membuahkan akibatnya, cenderung memperpanjang pengembaraan dalam samudra kehidupan. Walau demikian, perbuatan baik yang bebas dari prasangka, kebencian, dan ketamakan tetap diperlukan untuk membebaskan diri dari derita kehidupan. Bergantung pada bentukan pikiran, muncul kesadaran atau winyana dalam tahap berikutnya, serta merupakan kesadaran awal yang dialami seseorang pada saat pembentukan. Bersamaan dengan timbulnya kesadaran, muncullah batin dan badan, nama rupa. Dari gejala batin badan ini, terbentuklah 6 landasan indria, salaya tana. Dengan adanya 6 landasan indera, muncul kontak atau phasa. Kontak akan melahirkan perasaan atau wedana. Bergantung pada perasaan, muncul nafsu atau tanha yang akan mengkondisikan timbulnya kelekatan atau upadana. Kelekatan menghasilkan dumadi atau bhawa. Bergantung pada dumadi, timbullah kelahiran atau jati dalam kehidupan selanjutnya. Ketuaan dan kematian, jara marana, merupakan akibat kelahiran yang tak terhindarkan. Mata rantai atau kondisi-kondisi yang membentuk roda kehidupan tersebut dapat disimpulkan demikian. Jika suatu sebab terjadi, suatu akibat akan muncul. Dan jika sebab itu lenyap, akibatnya juga akan lenyap. Dengan kata lain, ketika A timbul, timbullah B. Ketika A lenyap, lenyaplah B. Urutan Paticca Samuppada secara terbalik akan memperjelas permasalahan. Ketuaan dan kematian hanya mungkin terjadi pada makhluk batin badan, yaitu suatu mesin dalam tanda kutip dengan 6 indera. Makhluk semacam itu harus terlahir, maka terjadilah kelahiran. Kelahiran merupakan akibat yang tak terelakkan dari karma atau perbuatan masa lalu, yang terbentuk oleh kelekatan karena adanya nafsu. Nafsu muncul jika ada perasaan. Perasaan merupakan hasil kontak indera terhadap objeknya. Alat indera tidak mungkin ada jika tidak terdapat batin dan badan. Batin berakar dari kesadaran yang terbentuk oleh pikiran,
karena tidak mengetahui segala sesuatu sebagaimana adanya. Proses sebab dan akibat ini berlangsung terus-menerus. Awal mula proses ini tak bisa ditentukan karena tidaklah mungkin untuk membayangkan suatu saat ketika aliran kehidupan ini tidak diliputi oleh ketidaktahuan. Akan tetapi, jika ketidaktahuan ini terganti dengan kebijaksanaan dan aliran kehidupan ini memahami nibbana, maka pada saat itulah proses kelahiran ulang berakhir. Kondisi kelahiran sebagai manusia. Menurut sudut pandang ilmu pengetahuan, kita merupakan hasil langsung dari sel sperma dan sel telur yang berasal dari kedua orang tua kita. Namun, ilmu pengetahuan tidak memberikan penjelasan yang memuaskan berkenaan dengan pengembangan batin yang jauh lebih penting daripada perlengkapan badan manusia. Dari sudut ilmu pengetahuan, kita mutlak terlahir dari orang tua. Kehidupan berasal dari kehidupan, begitu saja. Walau demikian, mengenai asal-usul protoplasma hidup yang pertama, para ilmuwan tetap mengaku tidak tahu. Dari sudut pandang ajaran Buddha, kita terlahir dari rahim perbuatan. Orang tua kita semata-mata hanya menyediakan media jasmani. Perwujudan berasal dari perwujudan. Begitu saja. Pada saat dalam kandungan, karma mengkondisikan kesadaran awal yang sangat vital bagi janin. Inilah energi karma yang tak tampak, yang diturunkan dari kelahiran lampau, yang menghasilkan gejala mental sebagai pelengkap 3 kondisi yang terdapat dalam manusia. Kondisi 1 dan 2 berasal dari ayah dan ibu. Mengenai kondisi bagi kelahiran atau pengandungan makhluk hidup, Buddha mengatakan, bibit penyakit kehidupan tumbuh ketika ketiga kondisi mengalami penggabungan. Bila ibu dan ayah bersatu, tetapi tidak dalam masa subur ibu, dan sesuatu yang bakal lahir tidak hadir, maka tiada penyakit kehidupan yang tumbuh. Bila ibu dan ayah bersatu dan ibu berada dalam masa subur, namun sesuatu yang bakal lahir tidak hadir, maka tiada penyakit kehidupan yang tumbuh. Bila ibu dan ayah bersatu dan ibu berada dalam keadaan subur, dan sesuatu yang bakal lahir juga hadir, maka dengan tergabungnya ketiga kondisi ini, bibit penyakit kehidupan mulai tumbuh. Agar ada makhluk yang terlahir di sini, di suatu tempat harus ada makhluk yang mati. Kelahiran suatu makhluk dengan tegas berarti timbulnya kesatuan batin badan di kehidupan ini. Ibarat terbitnya matahari di suatu tempat, yang berarti terbenamnya matahari di tempat lain. Pernyataan ini barangkali lebih mudah dipahami dengan membayangkan hidup sebagai gelombang, dan tidak sebagai garis lurus. Kelahiran dan kematian hanyalah tahapan dari suatu proses. Kelahiran mendahului kematian, dan di lain pihak, kematian mendahului kelahiran. Silih bergantinya kelahiran dan kematian berhubungan dengan perubahan terus-menerus kehidupan tiap individu, yang dikenal sebagai sangsara, pengembaraan berulang. Jika ilmu pengetahuan pada akhirnya berhasil membangkitkan kehidupan dari zat yang tidak hidup,
Bila bayi-bayi suatu hari dapat dilahirkan dari tabung percobaan, prestasi ini tidak akan berpengaruh pada doktrin kelahiran ulang yang sesuai dengan dalil karma. Energi karma bisa terwujud kembali melalui unsur-unsur vital buatan. Sama halnya ketika energi karma terwujud melalui proses biologis alamiah. Makhluk hidup buatan barangkali menjadi pukulan telak bagi teori penciptaan. Tetapi apapun yang terjadi, hal ini tidak menggoyahkan penjelasan ajaran Buddha mengenai kehidupan. Kondisi kelahiran ulang, niyama. Hidup tidak semata-mata terbentuk dari karma. Karma hanyalah salah satu dari 5 kaidah atau proses, niyama, yang bekerja dalam hal jasmani dan batin. Setiap bagian dari 5 niyama berperan dalam membentuk kehidupan. Masing-masing merupakan kondisi bagi kehidupan. Setiap gejala batin dan badan dapat diterangkan oleh proses yang mencakup segalanya ini, yang merupakan kaidah bagi mereka sendiri. 1. Utu niyama, yaitu kaidah yang berkenaan dengan segala sesuatu yang bersifat tidak hidup. Misalnya, perwujudan musim seperti angin dan hujan, urutan musim yang tak pernah salah, ciri-ciri perubahan dan masa musim, sebab angin dan hujan, sifat panas dan sebagainya, termasuk dalam kaidah ini. 2. Bija niyama, yaitu kaidah yang berkenaan dengan segala sesuatu yang bersifat hidup, termasuk di dalamnya semua gejala seperti benih dan biji. Misalnya, padi dihasilkan dari biji padi. Rasa manis berasal dari tebu atau madu. Ciri-ciri khas buah-buahan tertentu, dan sebagainya. Teori ilmiah tentang sel dan plasma dan kesamaan jasmani pada anak kembar dapat dimasukkan dalam kaidah ini. 3. Kamma niyama, merupakan kaidah mengenai perbuatan atau kondisi dan akibatnya. Perbuatan baik dan buruk akan menghasilkan akibat baik dan buruk yang sesuai. Seperti air yang selalu mencari permukaannya sendiri. Begitu pula karma. Dalam kesempatan yang tepat, akan membuahkan hasil yang tak terelakkan. Tidak dalam bentuk pahala atau hukuman, tetapi sebagai rangkaian yang wajar saja. Rangkaian sebab dan akibat ini bersifat wajar dan diperlukan seperti halnya matahari dan bulan. 4. Dhamma niyama, merupakan kaidah akan norma. Misalnya, gejala alam yang terjadi pada saat kelahiran terakhir seorang bodhisattva, gaya tarik bumi, dan berbagai hukum alam lainnya. Alasan untuk menjadi baik, dan sebagainya dapat dimasukkan dalam kelompok ini. 5. Citta niyama, merupakan kaidah batiniah. Kaidah ini meliputi gejala-gejala seperti proses kesadaran, unsur kesadaran, kekuatan batin, dan sebagainya. Semua gejala kebatinan yang tak dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan modern seperti telepati, perlambang, penglihatan waskita, pendengaran waskita, membaca pikiran, dan sebagainya juga termasuk di sini. Cara kelahiran dan cara kematian. 4 cara kelahiran. Ajaran Buddha menjelaskan 4 cara kelahiran, yaitu 1. Makhluk yang terlahir melalui telur. 2. Makhluk yang terlahir melalui rahim.
3. Makhluk yang terlahir melalui kelembapan. Dan 4. Makhluk yang terlahir secara spontan. Makhluk-makhluk yang lahir spontan biasanya tidak dapat dilihat oleh mata biasa, disebabkan oleh karmanya terdahulu. Mereka muncul secara spontan, tanpa melalui tahapan embrio. Hantu atau peta, dewa, dan Brahma termasuk kelompok ini. 4 cara kematian. Menurut ajaran Buddha, kematian ditentukan oleh salah satu dari 4 sebab berikut ini. 1. Habisnya energi karma penyebab. Umat Buddha percaya bahwa sebagaimana biasanya pikiran, kemauan, atau keinginan yang sangat kuat selama hidup seseorang akan muncul paling kuat pada saat kematian dan menciptakan kondisi bagi kelahiran berikutnya. Proses pikiran yang terakhir inilah yang menciptakan kemampuan khusus. Ketika energi karma penyebab telah habis, kegiatan organik berbentuk materi yang diwujudkan dalam kekuatan hidup akan berhenti, bahkan sebelum akhir jangka waktu hidup di tempat tertentu. Hal ini sering terjadi pada makhluk yang dilahirkan dalam keadaan sengsara, tetapi dapat juga terjadi di alam lain. 2. Habisnya jangka waktu kehidupan alami. Berakhirnya masa kehidupan berbeda-beda di tiap alam kehidupan. Kematian secara alami karena usia lanjut bisa digolongkan di sini. 3. Habisnya energi karma penyebab secara bersamaan dengan berakhirnya jangka waktu hidup. 4. Bekerjanya karma yang lebih kuat yang bersifat berlawanan, dengan tak terduga merintangi aliran karma penyebab sebelum jangka waktu hidup berakhir. Kematian mendadak dan kematian usia muda termasuk dalam kelompok ini. Kematian, menurut ajaran Buddha, merupakan terhentinya kelangsungan batin badan suatu makhluk di suatu alam keberadaan. Terjadi karena berlalunya daya hidup, misalnya arus kesadaran batin dan badan. Satu-satunya perbedaan antara berlalunya pikiran seseorang semasa hidup dan matinya kesadaran yang terlahir adalah ada atau tidaknya kematian fisik. Itu saja. Apa yang terjadi ketika orang mati? Ketika seseorang mati, tanah kembali ke tanah, air kembali ke air, udara kembali ke udara, api kembali ke api, dan ruang kembali ke ruang. Tetapi, apa yang terjadi pada kekuatan nafsu manusia? Nafsu adalah suatu energi, dan seperti halnya kekuatan yang lain, energi tersebut pasti mengikuti hukum dasar fisika. Hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya bisa diubah dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Ketika jasad fisik ini tidak mampu berfungsi lagi, energi tidak mati bersamanya, tetapi terus mengambil suatu bentuk yang lain, yang sering kita sebut kehidupan. Pada seorang anak, seluruh kemampuan fisik, mental, dan intelektual bersifat lembut dan lemah, tetapi di dalamnya terkandung potensi untuk berkembang menjadi manusia seutuhnya. Demikian pula energi fisik dan mental yang menyusun makhluk hidup, memiliki kekuatan untuk mengambil suatu bentuk baru dan berangsur-angsur tumbuh dan mengumpulkan tenaga untuk menyempurnakan bentuk barunya. Karena tidak ada zat yang kekal, tidak ada yang berpindah dari satu bentuk ke bentuk berikutnya. Hal ini merupakan rangkaian yang tak terputuskan,
dan selalu berubah setiap saat. Rangkaian ini ibarat nyala api yang menerangi malam. Nyala pada suatu saat selalu tidak sama, sekaligus tidak sepenuhnya berbeda dengan nyala pada saat yang lain. Demikian juga, seorang anak tumbuh menjadi orang berusia 60 tahun, orang berumur 60 tahun itu tidak sama dengan anak yang hidup 60 tahun yang lalu. Namun dia juga bukan orang lain. Sama halnya, seseorang yang mati di sini dan terlahir ulang di suatu tempat bukan orang yang sama, sekaligus bukan orang yang berbeda. Ini adalah kelanjutan dari rangkaian yang sama. Walaupun demikian, individu tersebut tetap bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang dilakukannya semasa hidup. Apakah perubahan energi dalam tanda kutip yang mati di sini dan terlahir kembali di suatu tempat, atau apakah ia terwujud kembali dalam bentuk kehidupan yang sama? Proses yang mendasari semua ini adalah kesinambungan. Ibarat cahaya lampu yang merupakan perwujudan luar energi listrik yang tak nampak, begitu pula kita adalah perwujudan yang keluar dari energi karma yang tak kasat. Bola lampu mungkin pecah, dan sinarnya mungkin akan padam. Tetapi arus listriknya tetap ada dan sinarnya dapat dipancarkan kembali melalui bola lampu yang baru. Bola lampu diibaratkan sel-sel yang berasal dari orang tua atau badan jasmani. Dan energi listrik ibarat kekuatan karma. Dengan cara yang sama, kekuatan karma tetap ada, tak terusik oleh hancurnya badan jasmani. Dan hilangnya kesadaran yang sekarang membawa pada munculnya suatu kesadaran baru dalam kelahiran ulang lainnya. Andaikan seseorang adalah A dalam kelahiran terakhirnya dan menjadi B dalam kelahirannya sekarang, dengan matinya A, sarana fisik perwujudan luar energi karma terlepas. Kemudian, dengan lahirnya B, sarana fisik yang baru muncul. Meskipun materi yang tampak mengalami perubahan, arus kesadaran yang tak tampak terus mengalir, tidak terputus oleh kematian. Arus kesadaran ini senantiasa terbawa, seluruh kesan diperoleh dari aliran arus indra-indra, seperti pada umumnya. Tidakkah B harus bertanggung jawab akan perbuatan A yang merupakan pendahulunya? Pikiran menjelang ajal. Pada saat seseorang mendekati ajal, tahap kritis ini bisa diandaikan dengan lampu yang berkedip-kedip sebelum padam. Pada batin orang ini akan muncul karma atau perbuatan baik dan buruk yang pernah dilakukannya. Suatu kamma nimitta atau gati nimitta mungkin muncul dalam pikiran orang tersebut. Kamma nimitta adalah pralambang atau reproduksi batin akan beberapa tampakan, suara, bau, rasa, sentuhan, atau gagasan yang menonjol semasa hidupnya. Pada tukang jagal, misalnya, bisa muncul penampakan berupa mata pisau atau hewan-hewan sekarat yang berkelojotan. Pada seorang dokter, bisa tampak pasien-pasien yang mengunjunginya. Seorang pemuja bisa melihat objek yang dipujanya, dan lain-lain. Gati nimitta merupakan pralambang tujuan atau tanda atau tempat kelahiran yang akan datang.
ini seringkali muncul dengan sendirinya pada orang yang akan meninggal. Pertanda-pertanda tersebut bisa berupa api, hutan, daerah pegunungan, rahim ibu, ruang angkasa, dan lain-lain. Bila pertanda kelahiran mendatang ini muncul dan tampaknya buruk, mereka masih bisa diperbaiki pada saat itu. Di beberapa negara Buddhis, perbaikan biasa dilakukan dengan mengingatkan orang yang akan meninggal akan perbuatan-perbuatan baik yang telah dilakukannya, dalam upaya membantunya mendapatkan keadaan batin yang bahagia dan tentram, sebagai persiapan untuk kelahiran ulang yang baik. Kemudian sanak saudaranya akan menunjukkan beberapa objek religi atau memperdengarkannya khotbah atau nyanyian keagamaan. Proses kesadaran pada orang yang akan meninggal berlangsung dengan lemah. Beberapa saat sebelum kematiannya, satu dari perbuatan sebelumnya tersambung dengan salah satu panca indera dan mewujudkan diri dalam keadaan sadar. Jika orang sekarat itu merengkuh objek tersebut dengan nafsu, maka pikirannya akan dipenuhi nafsu. Pada akhir proses mental atau terhentinya hidup, pikiran dengan tahap terakhir yang diwujudkannya muncul seiring dengan kepergiannya. Inilah yang disebut kematian. Arah kepergian atau tempat kelahiran mendatang bagi nafsu yang baru sangat ditentukan oleh kesadaran menjelang kematian. Seseorang yang jahat bisa saja terlahir ulang di kalangan yang menguntungkan jika keadaan batinnya pada saat jelang ajal diliputi kemuliaan. Demikian juga, betapapun bajik atau bermoralnya seseorang, bisa jadi jasa baiknya tidak segera terpetik apabila batinnya saat mendekati ajal dipenuhi kejahatan atau kekotoran. Tentunya, akibat segera dari perbuatan baik adalah baik. Namun pada kasus di atas, perbuatan baik yang dilatari perbuatan buruk sepanjang masa hidupnya hanya akan membuahkan sedikit akibat yang baik. Akibat dari perbuatan tersebut kebanyakan berupa masa kehidupan yang relatif singkat. Perbuatan buruk akan menuai hasilnya sendiri. Salah satu alasan terjadinya penyakit semasa embrio atau anak-anak dapat dihubungkan dengan peristiwa pikiran terakhir. Di lain pihak, seseorang yang telah menjalani kehidupan jahat mungkin saja terlahir kembali dalam lingkungan yang baik, sesuai dengan kenyataan bahwa dalam beberapa kehidupan sebelumnya dia telah banyak berbuat baik, yang buahnya matang pada saat-saat menjelang kematian. Saat-saat terakhir sangatlah kuat dan menentukan nasib seseorang dalam kelahiran berikutnya. Kelahiran ulang berlangsung seketika. Perbedaan antara kematian dan kelahiran hanyalah keadaan pikiran. Keadaan pikiran dalam kehidupan ini mengkondisikan keadaan pikiran pertama dalam kehidupan berikutnya, yang secara nyata merupakan kelanjutan dari satu rangkaian. Dalam kehidupan saat ini pula, suatu keadaan pikiran mengkondisikan keadaan berikutnya. Pertanyaan mengenai kehidupan setelah kematian bukan lagi suatu misteri. Kelahiran ulang berlangsung seketika, terlepas dari tempat lahir, seperti sebuah gelombang elektromagnetik yang bila diproyeksikan ke angkasa akan segera dipancarkan kembali melalui suatu radio penerima. Kelahiran ulang dari arus batin pun seketika terjadi dan tidak memberi kesempatan untuk keadaan antara atau antara bhawa. Ajaran Buddha yang murni tidak membenarkan kepercayaan bahwa roh dalam tanda kutip orang mati
akan tinggal di pondokan untuk sementara waktu sampai ia mendapat tempat yang cocok untuk kelahiran ulangnya. Menurut kepercayaan tertentu, ada suatu keadaan antara di mana makhluk-makhluk tinggal selama 1-7 minggu, sampai hari ke-49. Pandangan ini bertentangan dengan ajaran Buddha. Perbincangan berikut antara Raja Milinda dan Biku Nagasena menggambarkan proses kelahiran ulang yang terjadi seketika. "Bante Nagasena," tanya Raja Milinda, "jika seseorang meninggal di sini dan terlahir kembali di alam Brahma, dan orang lain meninggal di sini dan terlahir di Kashmir, yang mana di antara mereka yang akan sampai pertama kali?" "Mereka akan sampai pada saat yang sama, Baginda." "Aneh, mohon dijelaskan." "Di kota mana Anda terlahir, Baginda?" "Di sebuah desa bernama Kalasi, Bante." "Berapa jauh Kalasi dari sini, Baginda?" "Sekitar 200 mil, Bante." "Dan berapa jauh Kashmir dari sini, Baginda?" "Sekitar 20 mil, Bante." "Sekarang pikirkan tentang Kalasi, Baginda." "Sudah, Bante." "Dan sekarang pikirkan tentang Kashmir, Baginda." "Sudah, Bante." "Yang mana di antara keduanya, Baginda, yang Anda pikirkan lebih lambat dan yang mana yang lebih cepat?" "Keduanya sama cepat, Bante." "Demikian pula, Baginda, orang yang meninggal di sini dan terlahir ulang di alam Brahma, dia tidak terlahir lebih lambat daripada orang yang meninggal di sini dan terlahir ulang di Kashmir." Berilah saya satu kiasan lagi, Bante." "Bayangkan 2 ekor burung terbang di udara, dan mereka hinggap pada saat yang sama. Yang seekor di atas sebuah pohon yang tinggi, dan yang lain di atas pohon yang rendah. Apa yang Anda pikirkan? Bayangan burung yang mana yang akan jatuh di permukaan bumi terlebih dahulu, Baginda?" "Kedua bayangan akan muncul pada saat yang sama, Bante." "Begitu pula, Baginda. Kedua orang tersebut akan terlahir ulang pada saat yang sama. Tidak satu pun yang mendahului dan yang lain belakangan." Kelahiran ulang di alam kehidupan lain. Ajaran Buddha tidak mengajarkan kelahiran ulang hanya di alam atau tataran manusia. Kelahiran ulang mungkin berlangsung di 31 alam kehidupan. Alam manusia hanyalah salah satu dari alam-alam ini. Menurut ajaran Buddha, jumlah makhluk hidup tidaklah terbatas dan begitu juga sistem-sistem dunianya. Bumi, suatu noktah yang hampir tak berarti di alam semesta, bukan satu-satunya dunia yang dapat didiami. Dan para makhluk di bumi bukan satu-satunya makhluk hidup. Dengan demikian, bukan tidak mungkin untuk percaya bahwa akan selalu ada tempat yang sesuai untuk menerima getaran pikiran yang terakhir. Suatu titik senantiasa siap menerima jatuhnya batu. Bahkan pandangan ilmu pengetahuan modern tidak sepenuhnya menyangkal kemungkinan adanya bentuk kehidupan lain di planet lain. Ilmu pengetahuan mengakui bahwa kekuatan yang tak nampak dan tak teraba membentuk dunia yang tampak ini. Menurut ajaran Buddha, kekuatan batin mengalir keluar untuk terwujud dalam kondisi dunia fisik, dan akibatnya adalah kelahiran ulang di alam manusia atau tidak tertutup kemungkinan sebagai binatang. Kekuatan batin yang sama juga bisa mengalir keluar untuk terwujud di alam lain. Maka wujud lain terbentuk dan hasilnya adalah kelahiran ulang sebagai arwah, makhluk halus,
dan sebagainya. Buddha mengatakan bahwa makhluk dapat dibedakan secara luas dalam 31 kelompok yang berbeda. Ada 4 keadaan makhluk yang menyedihkan. Keadaan tersiksa, sebagai binatang, sebagai hantu, dan sebagai roh alam rendah. Alam manusia membentuk kelas lain yang mengalami keadaan menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Ada 6 kelas makhluk surgawi atau dewa. Lebih menyenangkan dari alam dewa atau surga ini adalah 16 alam Brahma yang bersifat luhur. 4 kelas yang lebih tinggi dari alam Brahma adalah alam tanpa bentuk atau arupaloka. Untuk terlahir ulang di alam-alam ini, suatu makhluk harus mengembangkan keadaan keheningan batin yang tinggi, yang dikenal sebagai ruang tanpa batas, kesadaran tanpa batas, kekosongan, dan tiada pencerapan maupun bukan tiada pencerapan. Pengalaman kebanyakan manusia tentu saja terbatas hanya pada beberapa jenis alam, dan keberadaan jenis alam lainnya hanya sebatas pengetahuan. Kelahiran ulang di alam rendah. Menurut ajaran Buddha, setelah kematiannya, manusia bisa terlahir ulang di tataran biologis yang lebih rendah atau di alam rendah. Ajaran Buddha mengakui bahwa manusia dapat terlahir ulang sebagai binatang. Ajaran ini tidak mudah diterima setiap orang. Kelangsungan hidup mewujudkan dirinya melalui jasad materi. Jasad materi ini semata-mata hanya perwujudan tampak dari energi karma yang bersifat sementara. Badan jasmani ini tidak tersusun secara langsung dari bentuk jasmani yang lampau, namun merupakan pengganti dari bentuk sebelumnya dan tergabung dengannya melalui energi karma yang sama. Seperti halnya arus listrik dapat terwujud dalam bentuk cahaya, panas, dan gerak berturut-turut. Suatu wujud tersusun dari yang lain. Begitu juga energi karma mewujudkan diri sendiri dalam bentuk dewa, manusia, binatang, atau makhluk lain. Suatu bentuk tidak memiliki hubungan fisik dengan yang lain. Wujud materilah yang berbeda-beda sesuai dengan bobot perbuatan makhluk yang bersangkutan pada masa lampaunya. Lagi-lagi hal ini tergantung sepenuhnya pada evolusi pemahaman seseorang akan realitas. Alih-alih mengatakan manusia menjadi binatang atau binatang menjadi manusia, lebih tepat mengatakan bahwa kekuatan karma yang terwujud sebagai manusia bisa juga mewujudkan diri sebagai binatang. Pada suatu ketika, 2 orang petapa, Punna dan Senia, yang menjalani pertapaan gaya lembu dan gaya anjing, dengan penuh hormat menjumpai Buddha untuk menanyakan nasib mereka pada kehidupan mendatang. Buddha menjawab, "Di dunia ini, ada orang yang sepenuhnya dan terus-menerus menjalani lelaku, kebiasaan, sifat batin, dan cara hidup anjing. Dia yang menjalani lelaku seperti itu setelah kematian tubuhnya akan terlahir ulang di antara anjing." Dengan cara yang sama, Buddha menyatakan bahwa orang yang menjalani pertapaan gaya lembu setelah mati juga akan terlahir di antara lembu. Kisah di atas menggambarkan bagaimana manusia dapat terlahir sebagai seekor binatang, sesuai dengan hukum tarik-menarik atau afinitas. Sebagian orang percaya bahwa kelahiran ulang hanya dapat terjadi dalam fisik atau tubuh manusia. Menyangkal kemungkinan kelahiran ulang di alam binatang merupakan pengingkaran hukum moral universal tentang sebab dan akibat yang senantiasa diajarkan secara konsisten oleh Buddha. Buddha mengatakan
bahwa apabila karma pikiran terakhir jelang ajal berada dalam tataran batin yang rendah dan dikuasai oleh faktor-faktor tidak sehat seperti birahi, kebencian, dan hayalan, perwujudan berikutnya sepintas akan berada dalam tataran tersebut. Dengan kata lain, akan berakibat kelahiran ulang sebagai binatang atau tataran yang lebih rendah lagi. Ada saat-saat ketika pikiran manusia bekerja pada tataran binatang. Dalam pikirannya dia adalah binatang. Apabila pikirannya terus-menerus berada pada tataran rendah itu, dan apabila pikiran terakhir jelang ajalnya juga demikian, mengapa tidak mungkin kemunculan berikutnya menjadi seekor binatang? Dengan kata lain, bila orang yang jelang mati mengharapkan keinginan rendah, pemikiran, atau perbuatan yang hanya pantas bagi binatang, karmanya akan menyediakan kondisi bagi kelahiran dalam wujud binatang. Kekuatan karmanya akan mewujudkan diri sendiri di alam binatang. Hal ini tidak berarti bahwa karma baiknya pada masa silam cenderung musnah. Mereka tetap terbaring dalam keadaan tertidur, menanti kesempatan untuk muncul kembali ke permukaan. Karma baik semacam inilah yang akan berbuah kelak membawa kelahirannya sebagai manusia. Jika, misalnya, seekor binatang mendekati ajalnya, ia juga dapat mengalami kesadaran moral yang bisa mengantarnya pada kelahiran sebagai manusia. Peristiwa pikiran terakhir ini tidak seluruhnya tergantung pada perbuatan atau pikiran si binatang yang pada umumnya bersifat tumpul dan tidak mampu melakukan perbuatan moral. Ia tergantung pada beberapa perbuatan lampau yang telah dilakukannya selama putaran kehidupannya dan yang selama ini masih terhalangi untuk membuahkan hasilnya. Pada saat-saat terakhirnya, binatang tersebut bagaimanapun bisa membawa gagasan, keinginan, atau hayalan yang akan menyebabkan kelahiran sebagai manusia. Demikianlah kita akhiri pembacaan untuk video part 3 ini sampai di sini. Pada video part keempat, kita akan mulai dengan pokok bahasan kebenaran kelahiran ulang. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang